way in taking as your study actions looks like. That it is my way. I do hope that it can be useful for you as well to have fun, or you have another way. This only the comparisons to make your plan quite stronger in the next coming time while you are in your sixth semester at the moment. Okay, guys. Today we are going to start with our lessons, but before, I would like to show you all about our lesson plan. What should we do, and what will be the content of our teaching activity for 15 meetings to go. Okay, well, I would like to show you first, and I'd like to explain actually this one in bahasa ya, karena ini berbicara culture. Bahasa adalah salah satu main instrument for culture ya. Bahasa kalau kita ngomongin budaya, dan media bahwa apa yang menjadi main di sana adalah bahasa. Jadi saya coba ngurai no English, no in English, in bahasa. Oke, saya akan tunjukkan lesson plan kita dulu. How the semester looks like. Ini rencana semester kita. Di pertemuan hari ini saya coba jelasin perspektif media, dan nanti saya akan bagi grup setelah edit of this class. Jadi saya pengen nanti lebih interaktif. Mungkin ada sesi-sesi kalian yang harus banyak membuka buku, kalian yang harus banyak belajar dan mencoba untuk to show up your power in terms of the presentation in front of your students, front of your classmates as well. And then there is the discussion. Every single group will has the opportunity to ask questions, to give the opinions, suggestion as well to the presented group during the period of teaching activity. Nah, saya berharap nanti saya akan bagi kelas ini grup ya, jadi nanti ada momen kita diskusi-diskusi sehingga kita bisa menggali apa sih submateri kita terkait media dan budaya ataupun media and culture itself. And then I'd like to divide into 10 groups ya, mungkin 10 grup, dari 30 dibagi 10. Tapi nanti akan saya berikan kewenangan untuk cutting, membagi teman-teman semua ke dalam 10 grup, dan overnight I'd like to arrange how we'll present in the first will be the first, then group 2 will be the second, and etc. So this will be the contents that you to know offer about this one. And tonight I'd like to give the classify the group into the topic and how the presenting looks like, the role play in this discussion as well. Okay, nah ini saya di sesinya nanti ada presentasi, ada apa-apa yang boleh dilakukan dalam presentasi itu. Jadi untuk today, I think sudah mulai dengan nah, apakah dalam satu sesi itu 2 briefing, for an hour, and the second session for group. So altogether be like 5 times or 5 meetings for you all to present, to show your power and make question and discuss together with your groups, and also the other groups can involve themselves directly during the period of teaching activity itself. Okay, well, that's guys about the lesson plan during the semester. I do hope that all the content will be useful for you and can develop your skills
host the media and cultures, and how's the correlation with cultural studies, and how the correlation with the political side and the media or the virtues, and then the owner of the media. So, okay, this is the plan, and I'd like to classify over tonight or the content and who will be presenter for the first session, the second one, and how many students for each groups, and how the rule, how the role play looks like later on, and like this make it tonight and send it to you, to send it to them maybe 2 days to go. Yeah, so this the lesson plan for our the content of our lesson regarding the media and culture. Tapi saya jelasin dalam bahasa aja ya, mungkin biar jelas arahnya, apa sih media itu, apa sih kaitan sama budaya. Nah, mungkin saya akan mulai. So, ingat, berharap saya ingin mungkin teman-teman semua, saya panggil teman-teman aja ya, biar you don't need to worry to say anything. Karena kalau saya dilihat dari samping ya mirip-mirip aja ya. Ya umurnya hampir sama kalau dilihat dari samping ya. Kalau dari depan baru kelihatan tuanya dikit ya. Oke, jadi saya ingin remember, kalau prinsip saya every single time is useful. So means that in terms of students, scholar, every single moment is a useful moment or useful time. Every single day is a good day. Di semua hari itu bermanfaat. Jadi sebagai good thinker, we have to conclude bahwa semua hari itu adalah bermanfaat buat kita sekolah. So how could we replace ourselves correctly in the right way, in the right time, in the society as well, in class, in spirits around you. Jadi saya berharap momen daring ini ada banyak hal yang kita harus make it good di sana ya. Jadi saya berharap di daring-daring ini kalian jadikan ajang trial untuk bersuara. Oke, kita dibuat sedemikian rupa menjadi kampus merdeka. Nah, mungkin teman-teman semua udah pernah dijelasin apa sih konten kampus merdeka. Oke, thank you Fajar menemani saya live. Kalau yang lain ini nggak live ya, mudah-mudahan semua on ya. Oke, jadi Pak, apa? tadi saya sebenarnya maaf ya Pak. Oke, no worry. Take it easy ya. Oke, apa sih konten dari kampus merdeka? Nah, mungkin sudah pernah digambarkan bahwa di konteks kampus merdeka itu boleh di luar kampus selama setahun ya, 2 sem ya. Itu mencoba Mas Menteri itu coba membuat ini apa ide pokok daripada program itu. Bagaimana teman-teman mahasiswa itu bisa belajar banyak apa yang ada di masyarakat dan gimana dunia kerja, sehingga pada saat lulus nanti every single one is strong enough for your skill, and in terms of the skill, how to know people around you, how to know the environment in the working place. Nah, itu intinya di situ. Nah, apa yang pengen ingat, apa yang dirasa, diraba, dilihat itu bagian dari budaya ya. Ide, pemikiran, adat, norma, itu semua bagian daripada budaya. Nah, kita berbicara budaya. Jadi saya pengen garis bawahi dulu di sini, bagaimana kita menempatkan diri. Nah ini, menempatkan diri, apakah ada yang bertanya, itu bagian budaya nggak menempatkan diri?
Oke, nanti kalau melihat definisi budaya, apalagi udah pernah diajarin Introduction to Study of Culture. Oke. Nah, gimana kita menempatkan diri? Nah, saya berharap di daring-daring seperti ini kalian itu belajar bersuara. Di kelas ini itu tempatnya kita melakukan kesalahan. Tempatnya kita melakukan kesalahan. Sehingga nanti ketika sudah terjun ke dunia kerja, dunia nyata, teman-teman semua udah ada gelar, tidak ada lagi at least meminimalkan kesalahan-kesalahan yang seharusnya sudah clear pada saat kita kuliah. Contohnya apa yang saya maksud dalam kalian memanfaatkan momen ini? Ya, kalau diberikan sesi tanya, ya at least nanya. Jangan sampai nanti ketika udah di forum resmi di ini udah di rapat-rapat tertentu, seharusnya kalian harus bersuara karena nggak punya jarang menggunakan momen untuk bersuara, jadinya idenya hanya dipendam. Nah itu nanti akan kalian rasain ketika udah di forum. Karena kan mungkin di sini nggak semua yang ikut berorganisasi ya, di sana ada pengkaderan yang intinya ke arah sana bagaimana self confidence itu dibangun. Nah, ini contoh kecil nanti kalau saya ini ajak kalian berdiskusi dan ini, karena ketika kita mau menggali sesuatu itu harus didasari dengan ask and question and ask and answer. Kalau udah nanti dibuka terus semua pada diam, diamnya ini apakah teman-teman paham atau enggak? Nah, takutnya gitu, takutnya enggak. Tapi alhamdulillah kalau kalian diam itu atau teman-teman diam itu paham. Nah, I'm happy to hear that one. Oke, tapi kalau kalian diam rada-rada tahu atau bahkan mungkin di sana enggak nanya karena mungkin malu, nah ini remember silence is not golden di era of 4.0 of industrial revolution ya, nggak ada lagi diam. Karena sepintar apapun kita kalau diam is not golden anymore ya, bukan lagi era itu. Kita di zamannya udah IT ya, digital system. Oke, nah jadi kalau nanti saya buka sesi bertanya, ya I do hope teman-teman semua untuk belajar untuk beropini, belajar untuk ini kalau nggak tahu mungkin next session saya saranin untuk prepare yourself what should you do for the every single activity, dan saya berharap kalian melakukan hal yang sama dengan teman-teman dosen yang lain sehingga kalian menciptakan nuansa proses belajar mengajar itu can be live ya, hidup, suasananya hidup. Apalagi di jam kita ini itu jam ngantuk nih, pasca makan berefek ke mata. Nah ini kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Jadi gimana caranya mengakali ya harus banyak ngomong ya. Oke, jadi nanti saya ngomong dikit, kalian yang beropini ya. Okay, well, I'd like to show you my first session. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman udah diajarin sebelumnya ya, bagaimana introduction to study of culture in your first semester. Oke, saya belum tahu nih, apa sebelumnya Anda pernah diajarin cultural studies ya? Pernah Pak, semester 2. Sudah pernah ya? Di semester 2 kalau nggak salah. Semester 2. Itu bedain introduction to study of culture dengan cultural studies ya. Oke. Karena saya lagi ngajar di semester 2 itu study of culture. Bisa bedain ya nanti saya tapi cultural studies enggak ya. Pasti di ini aja karena itu arahnya sedikit beda ya. Study of culture dengan cultural studies. Ya, nanti saya kasih contoh di mana sih bedanya belajar studi budaya dengan
cultural studies ya, kajian studi budaya dan kajian budaya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di media dan budaya. Oke, ini harus dijabarkan satu-satu. Gimana sih pemahaman teman-teman semua terhadap media? Oke. Dan apa efek media? Nah, berbicara media ini sekarang ini yes, too many to say ya. Sangat banyak model-model media ini. Nah, sebelum kita lanjut mengkaji media sampai gimana korelasi budaya, saya mau your memory. Tahu nggak berapa banyak suku yang ada di Indonesia? Ada yang tahu berapa banyak suku di Indonesia? Jangan sampai kita nanti sudah belajar cultural study, ini media and culture itu sudah ranahnya cultural studies ya. Enggak lagi budaya dan ini udah lebih global. 1.300. Oke, suku 1.300. Oke, yang lain? 1.340. 1.340. Bahasa? Banyak, Pak. Banyak. Oke. Seingat saya 600-an, Pak, kalau nggak salah baca ya. Oke, mudah-mudahan nggak salah baca ya. Oke, next. Yang ketiga, kabupaten kota. Banyak juga, Pak. Oke, pokoknya banyak. Indonesia ini serba banyak ya. Oke. Nah, berapa banyak provinsi? 34, Pak. 34, Pak. Aduh, dijawab. Nah, memang terlalu kalau nggak ingat ini provinsinya berapa ya. Karena paling pemekaran sekian tahun baru muncul lagi satu pemekaran ya. So everyone have to know how many provinces that we have. Oke, kita mulai dari suku. Nah, kenapa saya mulai dari suku? Kenapa kita mulai dari Indonesia ya? Ketika perspektif Occidentalism dan Orientalism bertemu, maka dua persepsi ini saling mengklaim. Nah, di mana dunia Barat melihat ke Timur ya? Kenapa saya angkat dari Indonesia? Jadi dunia Barat melihat Indonesia the most unique countries over the world, ya. Dunia ini melihat Indonesia paling unik di dunia. Jadi saya mau sampaikan ini biar kita bangga bahwa dunia itu melihat kita itu the most unique countries. Nah, kita mulai dari suku. Berapa sih suku yang ada di Indonesia? Nah, ini data, saya ambil dari data statistik waktu riset saya ya. Itu 2090 ini. Saya ada recordnya, ini menyampai 714 ethnic group. Jadi di Indonesia itu ada 714 suku. Jadi mungkin saja ini yang terdaftar. Kalau ada yang bilang 1.000 mungkin saja ya. Ada mungkin suku-suku pedalaman yang kita belum list. Menjadi suatu bagian suku bangsa yang terdaftar di data statistik kita. Mungkin saja ada yang di old books, mungkin ada riset-riset sebelumnya yang bisa menemukan bahwa suku yang kita miliki itu over 1,000 ethnics. Nah, kita ke poin 2. Bahasa yang kita miliki berapa? Nah, dari hasil statistical data juga bahwa kita memiliki kurang lebih 1.100 bahasa daerah ya, 1.100. Nah, kok sukunya cuma 714, kok bahasanya bisa 1.100 ya? Dari mana datangnya itu penambahan itu? Ada bisa catch the point? Why? Kenapa bisa sukunya 714 kok bahasanya 1.100? Oke, ini sudah masuk diskusi ringan nih. Karena satu suku aja Pak memiliki versi bahasa yang sendiri-sendiri. Misal dari Jawa itu ada Gresik, ada Surabaya, ada Bojonegoro, beda-beda ada Madura. Mungkin itu salah satu faktornya. Mungkin letak geografisnya, Pak. Berbeda-beda. Oke, good.
Jadi emang contoh sama di Jawa ya, memang karena ada beberapa kenapa dikatakan bahasanya berbeda karena memang ada vocabulary yang berbeda ya, ada dialek yang juga berbeda. Sama mungkin kita ke posisi kita berada saat ini di bumi Kalimantan. Nah di sini saja yang sumber yang pernah saya baca bahwa dari etnik Dayak sendiri udah punya bahasa yang banyak. Ya, itu baru satu suku. Terus kita mau yang lain-lain ya benar. Jadi alasannya itu sukunya satu, bahasanya ya suku di sini dianggap bahwa satu etnik itu seumpama Banjar, Dayak, Kutai, Dayak mempunyai banyak bahasa. Maka itulah yang membuat penambahan bahasa. Kenapa sukunya cuma segitu kok bahasanya banyak? Oke. Jadi disitulah yang membuat ini ada kenapa suku kok hanya segitu, bahasanya banyak. Well, nah sekarang saya mau kasih ilustrasi ya, karena you all in your second semester you've been learned about introduction to study of culture. So I'd like to explain the gate. How's the domain of study of culture and the domain of study of cultural studies. Remember, media and culture is root of cultural studies. Okay, root of cultural studies. So I'd like to give you the illustration here. Nah, ini ilustrasi yang saya berikan ini waktu saya masih di Kuala Lumpur. Pernikahan Raja Kelantan dengan model Rusia ini heboh ya. Karena Raja Kelantan waktu itu dia lagi menjabat raja. Karena di Malaysia ini ada 9 kerajaan, jadi setiap 5 tahun berganti raja. Dan itu sudah diatur. Jadi raja 5 tahun ke depan, raja ini, kebetulan waktu di sana, Raja Kelantan ini yang menjadi rajanya para raja Malaysia, yang mengatur Perdana Menteri. It is monarki konstitusi kalau belajar budaya politik. Nah, ingat politik itu bagian daripada cultural studies. Jadi kita sebagai anak budaya jangan tutup mata masalah politik ya, karena itu ranah-ranah kita. Tergantung perspektif mana dalam area-area itu yang kita mau teliti sebagai dari anak-anak sastra dan budaya ya. Ingat, politik is part of cultural studies. Jadi jangan di sini saya nggak suka politik. Nah, kalian sebenarnya udah masuk ke arah-arah sana ya, karena membahas cultural studies ini atau masuk ke budaya, otomatis politik itu adalah bagian daripada disiplin kita, walaupun mungkin kita tidak pelajari secara spesifik bahwa itu adalah keilmuan kita, tapi dalam kajian-kajian kita membahas ke arah sana. Oke, entah itu politik nasional maupun politik yang terjadi di belahan-belahan dunia yang lain. Nah, I'd like to explain this how's the gap in terms of study of culture and cultural studies. Sehingga teman-teman semua, oh ini toh bedanya belajar budaya sama kajian budaya. Oke, nah lihat. Jadi di pernikahan Raja Kelantan ini kan dimanapun namanya pernikahan raja itu heboh, pasti heboh. Ibaratnya semua kebudayaan yang dimiliki di area raja yang tersebut akan ditunjukkan pada saat ritual itu. Oke, jadi apapun yang terkait dengan the area of the kingdom will be show up for the ceremony. Akan ditunjukkan pada saat ceremony. Nah, apa yang ditunjukkan pada dalam konteks study of culture? Jadi ritual-ritual itu masuk ke study of culture. What is the other things? The value. Ya, nilai-nilai yang muncul di situ itu bagian daripada study of culture. Nilai-nilai apa yang ada di sana? Oke, and then custom, adat keraton. Nah, adat keraton itulah di domainnya study of culture. Nah, kita lihat dalam konteks kajian budaya, cultural studies. Nah, di sini lebih kepada bagaimana Raja Kelantan ini menunjukkan, ini loh saya seorang bangsawan. Inilah saya punya superior, I can make everything. Then
others cannot make, yang masyarakat yang lain nggak bisa buat, karena ini regulasi bahwa hanya raja-raja yang membuat pesta seperti ini. Jadi lebih pada bagaimana kuasa menunjukkan powernya kepada masyarakat kebanyakan. Nah, disinilah konteks cultural studies berada ya. Sama dengan nanti gimana ke media, nanti dilihat siapa ideologi beyond the media, siapa ideologi yang bekerja di sana. Nah, itu sudah mengarah ke culture. Nah, sama dengan beberapa tahun yang lalu anaknya Raja Jogja ya, Sultan Jogja, itu juga sama, ritual-ritual yang how to show this Japanese culture, the rituals in the king's empire, how the values show to people as well, and how the kingdom's cultures looks like. Itu semua yang ditunjukkan. Nah, itulah domain studi belajar budaya. Nah, kalau kita lihat definisi budaya, di mana norma, etika, moral, nah itu muncul di sana. Tapi kalau di study culture nggak kepada tatanan itu kita berbicara hal-hal yang lebih global, lebih important in life, not really with people behavior. Oke. Nah, menurut kalian apa itu media? What is the function? How's the media beyond of your perception, beyond of your thought? Menurut pemikiran teman-teman semua. Oke. Kita mau mengkaji media nih, ya. Saya interest untuk ini. Kenapa? Media ini punya power saat ini. Oke, kita diskusi masalah media. Oke, kira-kira menurut kalian media itu fungsinya apa? Menyampaikan dan mengirim informasi, Pak. Ya, menyampaikan pesan, mengirim Pak. informasi, menyampaikan. Oke, kemudian yang lain? Sarana, Pak. Apa? Sarana. Perantara, Pak. Good. Perantara, right, good. Okay, the other sarana perantara. Then, okay. Terus kalau klasifikasi media menurut kalian itu ada apa aja? Karena ingat kita sudah tidur sama media, kita sudah hari-hari dengan media. Ingat di tangan kalian itu HP itu sudah genggam dunia tuh. Oke, dan itu media ya. Nah sekarang teman-teman semua udah nyampein tuh sarana, instrumen. Oke, this the things ya. Nah sekarang klasifikasi media apa aja yang kalian pahami? Media masa. Media ini masih global ya kita ngomong. Apa, Pak? Oke. Ya. Do you know? Mungkin Media media dibagi audio kali, berapa? Pak. Oke, media audio. Apa lagi? Print media, publishing gitu, Pak. Media cetak, Pak. Publishing, printing, media printing, media cetak, media audio, looks like radio. What else? Oke, apalagi kalian mungkin ini ya selalu ngomongin sosmed. Apa itu sosmed? Media sosial. Apa itu sosmed? Oke, sosial media. Tahu nggak apa aja di dalam sosmed itu? Saya juga lupa nih apa itu sosmed ya. Apa di dalamnya sosmed? Facebook, Pak. What is in it?
in the sosmed. Oke, Facebook. Apalagi selain Facebook? Instagram. IG. Oke, Instagram ya. Alright, two. Facebook, Instagram, and then? Twitter. Okay, Twitter. Alright. And then? TikTok. Alright, I'd say popular. Alright, what else? Tinder, Pak. Waduh. Okay, good. Next. Malas. And then YouTube. WhatsApp, ya. Then YouTube. WhatsApp, what else? Okay, YouTube. Then Ome TV. YouTube, and then Google Tantan, Pak. Plus. okay, good. You know, commonly the most important media used for political instrument for publication is YouTube and then Twitter. Jadi riset saya dalam konteks media, bagaimana peran media dalam pemenangan presiden dalam perspektif cultural studies. Jadi ternyata di era modern gini, jadi media itu tidak lagi kayak dulu banyak nempel-nempelin gambar-gambar, tapi lebih kepada menggunakan Twitter, WhatsApp, YouTube. Nah, itu ada presentasinya dan banyak yang menggunakan itu YouTube sama Twitter untuk mensosialisasikan ya program dalam campaign, political campaign. Nah, berarti sekarang ini it is medsos is the number one media to share to other about the people ideology, people pool, and people action ya. Jadi berarti sekarang ini media yang sudah menjadi instrument as the dominant instrument to show or to share about programs, idea, ideology as well, and many others. Nah, berarti media ini sangat significantly influence people behavior. Berarti media ini sangat signifikan mempengaruhi persepsi publik. Nah, gimana kita menyikapi media? Nah, ini yang kita mau urai satu-satu nih. Oke. Kira-kira di media ini ada positif impact dan negatif impact. Nah, kita ke negatif impact dulu nih. Kalian melihat negatif impact media dan sosmed itu ada di mana kira-kira? Informasinya, Pak. Dari informasi. Oke, informasi. Nah, informasi ini banyak nih. Maksudnya itu validitas dari informasinya itu, Pak. Apakah itu benar, apakah itu cuma gitu maksudnya, Pak. Oke, Ashar? Do you have idea, Ashar? Ya, sama Apakah Pak. itu benar? Salah satu yang berbahaya itu kalau misalnya kita dapat informasi dari sumber yang tidak jelas atau bahkan berita yang hoax gitu. Oke, good. Nah, itu salah satu adalah menyebarkan berita hoax. Oke, apalagi? Share the berita hoax ya. Oke, silakan Fajar. Silakan Mas Fajar. Pencemaran nama baik, Pak. Tadi. Oke, good. Pencemaran nama baik ya. Pencemaran nama baik itu berarti sudah tadi ini keduanya adalah pencemaran nama baik. Silakan yang lain.
Okay. Okay, the other. Apa? Ada domba, Okay, Pak. Nasrul, Asli Aigin. Okay, good. Adu domba ya, adu domba. Good. Next. Para nama baik, adu domba, and then Isu sara, Pak. okay, isu sara. Good. Next. Okay, the other things. And then next bully, ya saya tambahin bully. Apalagi, nah saya ngasih ilustrasi kayak hoax ya, hoax. Sangat banyak di antara masyarakat yang ketika hoax itu di-share lewat media itu langsung percaya. Itu sangat banyak. Berarti impact, the negative impact for the media is significantly influence people. Okay. Nah, dasar-dasar inilah membuat mengeluarkan peraturan di undang itu sangat dirasakan. Saya bisa katakan gini, dibully saja. Ketika seseorang dibully, maka banyak hal yang bisa terjadi, dan ini sudah terjadi, nggak lagi dikatakan bahwa ini persepsi, karena ini reality. Satu, itu ada yang dibully bunuh diri, ada yang dibully stres, jadi sudah sampai ke tahap-tahap seperti itu ya. Ada yang depresi, ada yang sudah kehilangan percaya diri akibat satu case bully di medsos. Itu sudah satu hal dan case-nya banyak. Kedua tadi hoax. Nah, hoax tadi impact-nya apa? Impact-nya pembenaran itu terjadi di masyarakat. Hoax-nya. Nah, di sini terjadi pembunuhan karakter. Gimana kalau yang hoax itu adalah pembunuhan karakter suatu negara? Kalau kita bunuh karakter suatu negara secara hierarkinya, maka kita akan bunuh semua komponen yang ada di negara itu. Nah, ini yang terjadi ketika perang-perang media antara mungkin suatu negara ke negara yang lain. Nah, saya anggap bisa kita lihat di provokasi media ya. Kita bergeser dulu ke tanah Papua. Apa yang terjadi di tanah Papua dengan gesekan media? Ada ngerti sedikit politik dalam perspektif culture, dalam perspektif politik dalam penggunaan medianya dengan isu-isu Papua. Ada yang sampai ke sana nggak? Udah bisa ini. Ingat, kita ngomongin media dan budaya dari perspektif culture, sudah ngomongin dunia ya. Kita cuman saya mau jelasin di lingkaran kita dulu. Ada yang nggak tahu nggak domain media dalam propaganda di Papua? Kalau yang saya tahu tentang Pak, isu rasisme, tentang kayak gitu sih di sana. Oke, satu yang saya isu tahu, Pak, rasisme. Oke, that's right ya, isu rasisme. Ada yang lain? Ada Kemerdekaan Papua Barat itu, Pak. Oke, ya, kemerdekaan Papua Barat. Terus di mana provokasi ini dimainkan? Tahu nggak di mana provokasi dimainkan dan di media mana? Biasanya itu dari media luar, Pak. Yang saya Oke, good. gitu. Jadi memang ya betul sekali. Itu terjadi di media luar ya. Berarti provokasi politiknya ada di media luar. Nah, kira-kira kalau media luar memprovokasi itu ada ini enggak? Kira-kira kalau melihat apa sih di balik beyond the things, kenapa kita diprovokasinya kok dari luar?
kenapa media ini? There is things beyond ya, there is things beyond the things. Jadi sesuatu itu ada sebab akibatnya. Nah, sebagai mahasiswa yang belajar cultural studies, nah ini sudah kita nggak boleh tutup mata dengan hal gitu ya, karena itu udah budaya politik. Dan kalau kita menganggap domain mana itu berada, berarti itu domainnya cultural studies. Makanya ini kita di pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa cultural studies ini adalah multidisciplinary. Itu kita belajar ilmunya orang. Kalau dari sisi ini sendiri kan orang politik kan berbicara hanya politik, gimana politik, how the politik works. Ya mungkin di orang politik juga mungkin harus belajar budaya ya, karena remember politik tidak akan berjalan dengan maksimal kalau dia nggak memasuki ranah budaya. Oke. Nah, itu kita sudah ngasih ilustrasi Papua nih, belum baru bagaimana media itu dijadikan instrumen. Oke, tadi hoax itu masih terlalu kecil kalau hanya hoax ya. Oke. Jadi hoax saja sudah besar impact-nya dari negatif media ini. Nah, sebagai pengkaji media, sebagai kita yang mengarah ke sana, kita sudah harus menelusuri itu. Ini apa, ke arah sana ini apa, bagaimana ini domainnya. Apakah ada di situ seseorang yang memainkan, ataukah ada yang menyuruh, ataukah ada motif lain. Jadi dalam satu case, bagaimana instrumen media itu digunakan, maka turunannya itu harus dilihat sampai ke grassroots-nya. How it works there? Siapa yang quality control-nya? Nah, ini baru satu kasus Papua yang saya alihkan ke bagaimana media itu bekerja di Papua. Oke, that's good. Bahwa itu isunya diangkat di luar ya, no, di Indonesia ya. Isunya diangkat di luar. Nah, pernah dengar nggak di mana isunya diangkat di negara mana? Do you know? Isunya diangkat di mana? Oke. Jadi kenapa diangkatnya di sana ya? Sangat banyak yang menginginkan tanah Papua itu berpindah dari Indonesia. Itu satu. Satu-satunya cara untuk bisa membuat itu terpisah dari Indonesia dengan membuat propaganda. Bagaimana pepisahan tanah Papua itu. Jadi digodoknya dari media ya. Karena cara-cara lain tidak akan bisa maksimal, karena ketika media nutup diri maka nggak akan ada informasi tersampaikan. Ketika informasi tidak tersampaikan maka nggak ada yang tahu what happened is there. Maka satu-satunya ketika there is no blank spot anymore. Jadi every single one has the word, karena ada di HP kita, tinggal buka Google, semua akan terlihat di sana. Berarti di genggaman kita ini dunia sudah tanpa batas. Hal kecil sekarang kita pakai daring. Ini salah satu contoh yang sangat sederhana ya. Oke, masih terbatas aksesnya. Tapi ketika kita sudah masuk dimegang HP, semua sudah bisa muncul di sana. Apa sih yang nggak bisa muncul di sana? You want to something this muncul ya. Nah, yang kalian perlu how to explore untuk dapatkan akses itu. Nah, itu mungkin yang perlu dieksplor untuk tahu bagaimana effectively we use the mobile phone is the main media that we have at the moment. So it's the main sources of knowledge. Jadi sebenarnya ilmu itu ada di tangan teman-teman semuanya. Jadi nggak how to know apa yang terjadi di Papua, cukup sebenarnya kalau you want, ini apa? Gimana sih provokasi media kok Papua bisa terobok-obok gara-gara hanya media? Ya itu tadi, what happened now because it's media. Ya, apa yang terjadi sekarang? Jadi the main thing is the political instrument. Okay.
Kenapa saya harus berikan detail informasi terhadap media ini? Karena jangan sampai mungkin ada di antara kita nanti di share hoax, terima, di share ini tak ini, nggak, ibaratnya nggak dianalisis apa benar ini. Oke. Nah, saya terusin terkait propaganda Papua. Itu yang pertama, negara yang mengendaki the integrity separate from Indonesia itu adalah siapa? Ya, segelintir orang mungkin di Australia, mungkin tidak pemerintah Australia secara ini, tapi kenapa mereka ini? Jadi ada ketakutan. Kalau mungkin ada teman-teman semua yang belajar geografi, bahwa tiap tahun itu tanahnya Australia itu bergeser ke Indonesia. Setiap tahun itu dia itu mengalami pergerakan. Itu semakin dekat ke tanah Papua. Karena dia sangat dekat dari Darwin, itu nggak sampai 100 meter. Jadi kalau winter di Australia itu dingin di Papua, di Darwin ya, karena itu sangat dekat dengan Darwin. Ya mungkin kita bisa lihat history bahwa kanguru itu ada juga bisa ditemukan di Papua, walaupun nggak semua daratan Papua. Nah, apalagi? Jadi ya negara adidaya juga akan ini di sana ya, provokasinya luar biasa. Oke. Kenapa? Apa sih yang nggak ada di tanah Papua? Semua ada. Semua ada. Jadi salah satu bahwa semua kekacauan di dunia ini adalah economical factors. Faktor ekonomi. Nah, nanti kita akan ngomong sampai ke Middle East. Kenapa kacau itu Middle East sampai ke ini sana? Jadi bagaimana ini bekerja ya. Jadi ini media, kalau ngomongin media ini efek dan ininya sangat-sangat banyak ya. Jadi sudah kepada political culture. Nah, kalau tadi kita berbicara study of culture, masih mengada apa sih instrumen culture, masih mengada norma, masih berbicara artefaknya. Artefak apa custom-custom di dalam tradisi masyarakat. Tapi kalau kita ngomongin udah media and culture, berarti sudah ke arah domainnya cultural studies. Itu sudah ngomongin, kita akan ngomongin dunia nih. Itu lebih pada ke sejarah-sejarah dunia, bagaimana kolonialisme, postkolonialisme, gimana kita dijajah, gimana pasca dijajah, apa yang terjadi di masyarakat kita. Udah akan ngomongin sana, nanti teman-teman pada saat group discussion itu akan nemuin sendiri nih, kalau udah baca banyak udah akan muncul. Oh ini nih. Oke, jadi salah satu yang terjadi di Papua adalah motif ekonomi, bahwa di sana itu apa sih yang nggak ada kandungannya di Papua? Emas, nikel, tembaga. Every country need is in Papua ya. Semua apa-apa yang dibutuhkan dalam industri modern itu ada di tanah Papua. Sehingga jadinya seksi ya. Kalau mungkin kita itu seksi, kalau di luar negeri itu tanah Papua itu tanah seksi. Karena semua dimiliki. Kalau kita mungkin bergeser ke Kalimantan, we have only ya mungkin batu bara dan sedikit yang mungkin kandung ada yang satu titik yang kandungannya emas tapi nggak banyak. Ada titik-titik tertentu yang mengandung semen tapi nggak banyak. Oke, nah itulah provokasi media. Jadi di mana provokasi media di sana? Oke, tanah Papua ini sudah merdeka, ini sudah ada tentara pembebasan tanah Papua. Itu yang disukan di sana. Orang yang nggak tahu banyak tentang Indonesia, tentang tanah Papua akan membenarkan. Ternyata klaim-klaim bahwa Indonesia dulunya menjajah Papua, sehingga terjadi itu. Yang otomatis kan nggak semua orang luar memahami history Indonesia, Indonesian history from Sabang to Merauke. Nggak banyak yang tahu. Sama dengan di Vanuatu, di negara yang nggak terlalu jauh dari Fiji, itu juga ini selalu memprovokasi untuk mengakui
bahwa kemerdekaan Papua itu adalah hal yang harus didukung. Nah, itu provokasi media juga yang di sana. Oke. Nah, itulah beberapa sisi-sisi kenapa media itu sangat berbahaya ya. Berbahaya tergantung siapa yang kendalikan. Berarti media ini akan ditentuin, akan akan berimbas negatif apabila di owner memiliki ideologi yang memang arahnya ke sana. Jadi instrumen yang sangat berbahaya ya. Dan kita juga yang pelajarin bahwa karena dia sangat berbahaya berarti harus ditelaah ya. Oke. Nah, saya masuk ke Indonesia ya. Jadi kita udah bagaimana media luar untuk memprovokasi Indonesia. Nah, di mana Indonesia sendiri diprovokasi oleh media. Oke. Nah, seperti tadi hoax ya. Itu pembunuhan karakter juga terjadi di media. Kalau saya hanya mau merusak citra IPB, mungkin saya hanya ngangkat satu kasusnya IPB saja sudah diobok-obok. Contoh, mungkin ada yang ya saya tidak ajarin ini ya, tapi saya supaya kita global berpikir. Atau kasus yang ada di sekitar teman-teman semua. Contoh, kalau ada yang di Bontang atau di Kutai Timur. Kalau kita mau bunuh karakter bupatinya, cukup cari kelemahan bupatinya, blow up di koran. Selesai, tiap hari. Dan perspektif masyarakat seperti tadi. Sangat banyak masyarakat yang percaya ketika media sudah berbicara, nggak ada lagi proteksi dan analisis di sana. Nah, apa yang saya harus sampaikan di sini? Jangan kita yang pelajarin terhadap bagaimana media ini bekerja, kita juga ikut seperti mereka, mudah percaya. Nah, seperti ketika kita mengangkat case lewat media, nah itu kan kita membunuh karakternya orang. Belum lagi orang kita pun, mereka punya keluarga, mereka punya saudara, mereka punya tetangga, mereka punya society yang secara automatically we kill them softly. Kita tidak membunuh dengan kill dead, tapi kita membunuh karakter dan itu lebih ibaratnya apa ya, menyiksa. Kalau membunuh langsung mati aja sekali aja sakitnya, tapi ini namanya menyiksa. Nah, gimana signifikan? Sama dengan mungkin hal-hal sederhana yang terjadi ketika kampanye pemilihan kepala daerah. Bagaimana media itu berbicara? Si ini begini, si ini begini. Mungkin ya contoh juga kalau ada yang tadi kan ada sudah ngomongin bully, pelecehan. Sama dengan ketika koran mengangkat mungkin ada cewek nih, mungkin hanya disentuh, tiba-tiba di koran dilecehkan, heboh di korannya. Kenapa? Apa motifnya mereka kasih heboh? Supaya korannya laku. Lagi-lagi motif ekonomi. Nah, sama dengan ketika mau kita bunuh karakter, kita bayar medianya, di kill di sana ya. Lagi-lagi motif ekonomi. Jadi every single thing happen because of the economical factors. Jadi inilah ya. Nah, tadi sudah ada ilustrasi terkait negatif efeknya. Sudah dibully dan semua konsekuensinya sudah berat sampai ibaratnya meluluhlantakan suatu negara hanya dengan senjata media. Luar biasanya domain media sekarang ini. Nah, masalahnya kalau the owner of the media yang nggak benar, maka apapun itu akan berimbas ke lebih domainnya ke negatif efeknya daripada positif impact yang dihasilkan media. Nah, dan bagaimana kita melihat sesuatu hal yang terjadi lewat media? Nah, bagi kita ada proteksi di sana yang bermain.
Sama saja kalau saya mau bunuh karakternya Mas Fajar ini. Mudah saja. Cari kalau Mas Fajar blow up. Oh ini Mas Fajar, saya bisa narasikan gini nih. Ini pendapat dan tidak bisa di ini. Contoh, saya ada masalah sama Mas Fajar. Saya mau muat di koran Kaltim. Awas, saya bilang gitu kan. Awas, saya bikin narasi. Oke, saya mungkin tinggal ini sama wartawan. Bukan saya nih yang bikin. Saya bikin narasi saja. Silakan wartawan diangkat. Saya bikin narasi. Oke, Mas Fajar ini di masyarakat dia bla bla, orangnya ini, orangnya kasar banget. Nah, terus dia siapa tahu pernah maling kan? Dia pernah maling ini, kedapatan. Nah, cuman ini motornya dikembalikan kan? Siapa tahu maling motor dikembalikan. Itu baru sesi pertama, itu diangkat hari ini. Oke, terbit. Wah, teman-temannya ini Mas Ali baca, Salsabila baca, wah, Fajar itu ternyata nyolong motor. Nah, saya sama Salsabila sama Mas Ali, wah, kalau kita nggak protek, wah, ternyata maling Mas Fajar. Nah, otomatis society kita udah bunuh karakternya nih. Saya mungkin sama Mbak Salsabila nggak mau lagi deketin Mas Fajar. Nah, itu salah satu karakter. Itu baru sesi pertama nih, Mas Fajar yang lihat itu sudah pasti ini nih. Wah, nah bagaimana kalau Mas Fajar mau balas? Bisa nggak? Bisa. Tapi ada uangnya nggak? Masalahnya kalau yang bunuh karakter kita ini punya uangnya digitnya 9, kita digitnya 2 aja susah. Bagaimana kita mau lawanin? Nah, ini yang terjadi pembunuhan karakter lewat media. Jadi budaya motif berjuisi ini sangat dominan sekarang ini. Jadi who has money itu akan menguasai medan ya, dan apapun instrumen bisa digunakan. Terus kan ada undang-undang ITE. Iya, ini kan dalam bahasa koran itu kan persepsi. You percaya ya silakan, nggak percaya juga silakan. Saya nggak tuntut Anda pembenaran itu, tapi itu kan saya bilang menurut informasi. Oke. Terus kalau itu terus masyarakat yang baca ya silakan, kalau merasa itu benar ya ini analisa sendiri itu benar atau enggak. Cuman masalahnya kan banyak masyarakat yang percaya. Nah, bagaimana ini media ini membunuh karakter ya, jadi pembunuh berdarah dingin. Terus edisi kedua masih judulnya Fajar Bintang 2. Oke, Mas Fajar ini kelakuan sehari-hari berprofesi sebagai ini mahasiswa, katanya di kampus yang ternama, ya gitu kan? Itu main-main koran tuh, perhatiin, main ternama. Terus apalagi? Nah, katanya di kampus ini dia sedikit mohon maaf, sok-sokan, siapa tahu kan gitu. Sok-sokan bla bla. Terbit lagi hari ini. Dia baca lagi ini Mas Nasrullah. Sok-sokan juga ternyata Mas Fajar ini kan. Yang lain-lain banyak membaca. Bayangkan setiap puluhan ribu example lain lagi digitalnya orang baca, dan itu sudah Indonesia yang baca. Tapi yang kita pikirkan orang yang kenal kita nih. Waduh, nanti Pak Alan bilang saya ini juga, waduh. Jadi tidur kita itu udah 2 hari terbit koran itu udah nggak nyenyak. Bayangin media itu membunuh karakter orang. Terbit lagi edisi ketiga. Edisi ketiga ternyata Mas Fajar ini playboy. Tambah lagi nih hari ini lagi edisi ketiga playboy lagi yang diangkat. Sampai orang itu sudah nggak bisa depresi aja terakhirnya, sudah nggak bisa berpolitik lah, no comment. Terus bisa nggak dibalas? Bisa saja besok dibalas. Yang apakah kita punya cukup materi untuk melawan? Yang paling parah kalau yang punya media yang kita lawan, udah medianya dia maunya dia terbit, mau ganti judul, ternyata juga
Fajar agen narkoba. Waduh, edisi keempat agen narkoba lagi kita. Nah, itu gimana media itu merusak karakter orang. Itu dia bumi hanguskan. Nah, kenapa sekarang jadi gitu, jadi instrumen politik. Jadi kalau mau ikut pilkada, kuatin aja di IT-nya. Udah, panggil koran, siapkan aja ini untuk koran dan IT. Karena itu udah instrumen penting itu. Ada uang nggak ada tim ini juga nggak laku juga. Nggak ada lagi, ya ada sih masih orang ngomongin money politic culture in term of money politik. Tapi sekarang udah pinter juga, diambil uangnya nggak milih. Jadi ya itu juga dikadalin juga kita kan. Jadi inilah bagaimana provokasi media yang sangat luar biasa yang ada di sekitar kita. Dan sebagai mahasiswa, apalagi ingat ini sebenarnya kekuatan politisi itu ada gimana memahami culture ya, karena media culture, society culture, sebenarnya itu tantangan terberat ada di culture. Dan saya menemukan di political culture-nya Jokowi bahwa ternyata domain culture ini luar biasa, karena saya kaji dalam perspektif culture. Bagaimana ideologinya bekerja, bagaimana etniknya itu bekerja. Nah, itu dimainkan di ranah media semua, itu gimana dimunculkan etniknya, di mana munculkan ideologinya, di mana dimunculkan retoriknya. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua dalam konteks media ini. Jadi kita yang ini sudah harus memahami bahwa media ini salah satu instrumen yang sangat mematikan. Oke, jadi ibaratnya kalau dua disandingkan dengan drone-nya Turki dengan media ini lebih parah media ya. Kalau drone-nya Turki satu kali kita tema langsung mati kan, langsung no. Tapi kalau media dimatiin karakter kita tiap hari udah selesai. Tunggu aja ya depresinya aja kan, itu kill us softly ya. Membunuh berlahan kan lebih sadis. Nah, jadi saya pengen teman-teman semua, jadi efek media ini harus dipahami bahwa ini sangat menjadi instrumen utama saat ini. Jadi apa yang ada di tangan kita dijadikan bahan telaah bagaimana media itu mengalir, bagaimana itu media digunakan dengan hal-hal yang negatif tadi, dan hal positif pun banyak ya, hal positif banyak. Bagaimana dijadikan sebagai instrumen marketing, bagaimana dijadikan instrumen lifestyle, bagaimana dijadikan penguasa untuk membagi ideologi yang dimiliki, bagaimana, jadi hampir semua lewat media. Nah, sebagai kaum terbelajar, bagaimana persepsi kita menyikapi media ini, instrumen ini benar apa enggak? Seumpama taruhlah dijelasin di koran nih, taruh koran Kaltim. Ada berita. Seumpama ini karena kesalahan ini, dinarasikan. Terus taruhlah COVID itu kalau ada golongan darah O itu kebal. Benar nggak dia kebal? Saya bisa saja golongan darah O kebal terhadap COVID, bla bla, karena dijelasin apa sih unsur darah O, kenapa dia lebih kuat. Terus darah A ya sedikit mungkin ini jelasin. Terus kita yang baca artikel ini, benar ya, ternyata darah O, ya padahal mungkin tidak totally that's true. Tapi mungkin karena kita nggak tahu, orang bisa saja beropini persepsi dia. Mungkin dia riset satu kali udah benar kan begini. Bagaimana kita seperti itu? Dilihat dulu sumbernya. Ini sumbernya dari mana? Kalau dia hasil riset di mana, universitas mana, terbit di jurnal mana, itu valid. Karena semua jurnal yang valid, yang diakui globally,
itu pasti ada tanggalnya dan ada kodenya. Taruh terbias direct, Scopus. Oh, itu jelas bahwa itu lembaga dunia yang dan semua ilmuwan mengakui bahwa artikel yang terbit di sana artikel yang sangat valid. Nah, makanya tadi kalau opini-opini ya boleh saja mungkin persepsi opini, tapi kita sebagai reader tidak totally bahwa itu adalah benar. Nah, disinilah gimana kita menempatkan diri untuk proteksi. Oh, ini ternyata ini ternyata gini. Oke, ya. Saya mau ngasih ilustrasi lain nih. Contohnya pornografi. Bagaimana pornografi ini dijadi sebagai kalau di Indonesia ya, khususnya negara Eastern countries, itu dianggap bahwa pornografi hal yang masih tabu, sehingga anak-anak kita itu sangat dikontrol, diawasi dalam hal pornografi yang ada di HP-HP ini ya. Sehingga orang tua bukan panik-panik yang lain nih, HP yang ada di tangan ketika tangan udah merasa khawatir banget. Nah, kira-kira kenapa negara-negara yang malah mengawasi secara ketat masalah pornografi ini, malah justru di situ pornografinya naik. Kira-kira kalau menjawab pertanyaan saya, kenapa? Kenapa hal ini terjadi? Jadi negara-negara yang malah memproteksi pornografi itu terhadap ininya, malah di situ kecenderungan pelecehan seksualnya lebih besar. Lebih grafiknya daripada negara-negara yang nggak mau biarin. That's your business. Nah, ini saya ajak teman-teman berpikir nih. Pak. Kenapa kira-kira? Yap. Mungkin kenapa negara yang memiliki banyak restriksi tentang pornografi itu lebih tinggi? Kalau saya bilang kayak lebih kayak human nature, semakin dilarang itu semakin ngelawan gitu. Dan juga sesuatu yang jika dilarang itu kadang lebih terasa manis gitu, Pak. Jadi kayak saya tahu saya salah, tapi gitu. Secara karnal, wah asik gitu. Nah, ini. Saya kayak gitu. Gitu persepsinya ya. Oke, saya kasih lagi satu ilustrasi. Seperti kalau ada yang nggak pernah makan durian, ya, atau ada yang jarang makan durian. Jadi taunya, durian itu enak. Jadi rasanya pengen pelecehan gitu. Kira-kira kenapa ya malah cenderung ke di sini yang dianggap negara yang berbudaya, terus di sana mereka yang dianggap budayanya budaya baratnya yang ini, kok kenapa hal-hal ini nggak terjadi? Ada yang bisa jawab nggak itu? Oke. Jadi saya ajak ini teman-teman semua berpikir ya, ini gimana mengeksplor ini ya, itu supaya bisa muncul ide kritisnya. Kalau teori itu nanti bentar aja bahas teori itu, dibaca sendiri udah tahu teorinya. Itu mudah. Oke, nanti kalian baca, oh ini toh. Tapi ini reality hidup yang kita harus lihat. Kira-kira itu di sana malah nggak ada gitu-gitu, nggak ada terjadi. Justru malah di Eastern country. Nah, tadi itu sudah di ini Mas Danu ya, Muhammad Ramadan ya. Iya, Pak. Oke.
itu sudah ya itu tuh. Itu gitu loh caranya. Jadi penasarannya itu muncul. Sama ini, saya kasih ini biar lebih dekat nebaknya. Kalau di dunia barat itu sangat suka kulit kita. Katanya ini saus-saus matang. Jadi dibilang gelap nggak gelap juga gitu. Maka sampai mereka lakukan sunbathing hanya untuk supaya kulitnya nggak seperti kita. Saus matang. Nah, ini sama dengan cerita teman ini, soalnya saya pernah kerja sama American people. Mereka kalau malah imajinasinya itu muncul ketika ketemu orang dari Asian katanya. Kalau yang ketemu mereka nggak ada, nyantai-nyantai aja gitu. Nah, kira-kira itu kenapa? Kayaknya Mas Fajar lagi mikir-mikirnya apa ya? Oke, yang lain silakan. Yang nggak pernah bersuara. Oke, silakan bersuara. Ayo, jangan sampai guringan semua nih. Kamar sebelah nih. Oke, gimana? Oke, saya kasih satu tambahan nih. Kalian pernah ke Bali nggak? Belum, Mbak. Belum, Pak. Saya doakan biar lebih terbuka nanti perspektif berbicara terhadap ini, nanti jangan ke Bali. Ada satu daerah di Bali itu sedikit seperti di barat sana ya. Lain ke Bali, baru ke ini, sama dengan perspektif luar, di mana dia hanya kenal Bali, nggak kenal Indonesia ya, itu sebagian besar. Jadi yang terkenal di luar negeri itu Balinya, bukan Indonesianya. They think that Bali is different island than Indonesia. Padahal kan dari pulau di Indonesia ya. Nah, saya lanjutkan. Di US itu ada daerah, itu pantainya itu dipagarin, dan itu nggak ada di dalamnya, nggak ada yang pakai baju. Tapi boleh ada di lubang-lubang boleh lihat. Kita berpindah ke negara Eropa, di Prancis, di bawahnya Belanda. Sama. Terus ya intinya di Argentina pun ada, di Brasil pun ada. Terus apa kaitannya kok jauh-jauh kita lempar bolanya ke sana, terus kita ngomongin di sini, kita ngomongin pelecehan yang ada di sini, kita ngomongin pornografi di Indonesia, kok kita ngomongin ke Eropa sana? Karena kita selalu ngomong itu kan budaya Barat, gitu, sehingga diproteksi. It's not our culture. It is not Asian culture. It is Indonesian culture. It's not Indonesian culture. Itu persepsinya gitu. Sehingga it is not your culture. You don't need culture. Nah, kesimpulannya gitu. Sehingga dilarang. Nah, apa yang terjadi di sana? Ya penasaran, seperti Mas Danu bilang tadi, penasaran. Seperti tadi rasa durian. Karena budaya yang ini. Nah, tapi apakah ketika ini dilonggarkan akan berkurang atau semakin bertambah? Kira-kira kalau apakah ini akan bertambah atau berkurang? Yang di Indonesia, Pak. Iya, yang di Indonesia. Kan kita tadi mengangkat isunya di Indonesia, media di Indonesia gimana pemerkosaan, pelecehan masih terjadi. Sedangkan di dunia sana yang gitu-gitu nggak ada. Nah, saya kasih ilustrasi tadi.
Kalau Bukan menurut saya Pak, silakan. Silakan eh, menurutnya. kalau yang di Indonesia yang begitu-begitu rasanya kayak masih baru bagi kita gitu. Oke, good. Tapi untuk Oke. nah, ya begitu lah Iya, pendapat iya. saya Pak. Oke. Jadi saya sendiri melihatnya seperti itu ya. Jadi kenapa sekarang itu masih cenderung relatif kurang? Karena di sini berbenturan. Kenapa terjadi? Memang dari sisinya sudah membentur culture ya. Jadi ini ibaratnya tabrakan nih. Walaupun di sisi ini culture kita kuat walaupun ditabrak, ya namanya tabrakan pasti ada lecetnya kan. Nah dianggap kasus-kasus yang terjadi itu adalah lecet-lecet dari tabrakan tadi. Tapi gimana kalau di sini nggak kuat? Ya mungkin volumenya, kuantitasnya. Jadi ya seperti tadi keinginan. Terus kenapa di sana nggak ada? Ya gimana ada orang tiap harinya gimana caranya mau dilakukan gitu lagi? Orang tinggal masuk pri. Nah, ini. Jadi ada dua budaya yang memang secara ini tidak sejalan. Sehingga perlu proteksi ini. Terus jadi yang nggak semua punya menerapkan budaya secara sehat, secara benar. Nah, itu yang terjadi di situ. Ya, kedua, banyak hal-hal ya kita karena mereka kalau pengangguran dibiayain, kita pengangguran bisa mati kalau nggak cari nafkah. Nah, apa efeknya sama ini? Ya pasti efeknya ke kriminal. Nah, ini berapa ini untuk bagaimana media ini menggiring opini ya. Oke, well, ada yang mau ditanyakan kita tinggal dikit nih sebelum saya arahkan untuk diskusi kita minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Bukan bertanya sih Pak, cuman agak kesimpulan dari yang Bapak jelaskan aja. Oke, silakan. Jadi dari poin-poin yang saya tangkap dari pemaparan Bapak, sebenarnya simpelnya itu yang bisa mengendalikan masyarakat, yang bisa bahkan mengatur hukum, yang bisa mengatur segala bentuk penyampaian dari media itu ya yang berkuasa secara ekonomi, gitu sih Pak poin yang saya tangkap. Yang jadi simpelnya gini, siapa yang ekonominya tertinggi ya dia dapat mengatur segalanya, simpelnya gitu sih Pak, kayak agak marxis gitu sih Pak. Nah, memang. Jadi itulah namanya kondisi sekarang itu yang terjadi. Kalau dijelasin nanti lebih dalam itu gimana kaum borjuis ini sebagai kaum dominan dalam perspektif cultural studies. Jadi dia bisa menguasai apapun. Bahkan seorang kepala negara bisa dikuasain. Tahu kenapa Jokowi bisa menang di Pilpres? Bagaimana bisa? Itu saya compare itu media yang digunakan Prabowo sama media yang digunakan Jokowi. Kenapa Jokowi menang? Dia megang semua yang punya media. Iya. Tapi kalau ada bahas kasus, gimana? Bukankah terlalu sensitif Pak? Nanti direkam viral. Sebenarnya viral pun bisa saja. Tapi kan ini saya sebagai peneliti perspektif ilmu, saya ada dasar. Oh, betul. Tapi jangan direkam buat konsumsi kita saja. Iya Pak. Ada dasar karena ini riset instrumen ya. Jadi saya jelasin ini, kita seorang scholar, dosen itu kita selalu berbicara nggak reka-reka ya, nggak boleh. Kita harus berbasis fakta.
Tadi saya bilang 1100 itu datanya. Nanti kalau ini benar nggak masalah ini Pak Alam itu 1100, saya ada data. Terus dari mana? Ini kalau yang mengatakan salah berarti saya salah karena yang mengatakan salah atau sumber-sumber yang dibuat salah ya. Kan saya tunjukkan ini sumbernya. Terus saya ngomongin ini sumbernya, saya ada sumber. Nah, itulah di sini kita sebagai ini nggak boleh memang kita kalau ngomongin yang hal-hal yang salah terhadap orang lain, kita bunuh karakternya. Ingat, bahasa ini adalah satu media ya. Media oral ya. Jadi kalau kita mengini orang ya ini bahasa ini adalah instrumen media. Direkam terus dikirim tuh dalam voice call di HP udah ada tuh. Nah, jadi memang Mas Fajar gimana kalau ada di viral? Ya ini ada fakta ya. Jadi saya ada riset itu media ini ya kalau ini analisis ya, ini analisis. Jadi kalau nanti ada yang bilang Pak Alam salah, silakan dikaji juga secara analisisnya. Baru saya nanti saya salah analisis. Saya punya metodologi, saya punya konsep analisisnya. Kenapa ini Pak Alam simpulkan ini domain? Ada analisisnya. Jadi ini saya nggak ngomong hoax. Ada analisis persepsi saya dan perspektif guru besar saya di Malaysia. Dalam kajian teori kan ini kan data ilmiah, ibaratnya hasil riset. Kalau yang tadi yang saya bilang mungkin hanya perspektif, mungkin melihat media kayaknya nggak berimbang nih, atau hanya melihat satu isu atau satu berita, kok kayaknya kalau Mas Nasrul ini kok nggak di blow up banyak ya, terus pas lawannya ini Mas Fajar ini kok lebih panjang durasinya, kok saya nggak panjang. Nah, disitulah permainan media berlaku. Kok lawannya dipendekin, media yang lain di blow up yang bagus-bagusnya, terus lawannya yang buruk-buruknya aja ditunjukkan. Nah, itu salah satu permainannya. Bagaimana media ini menggiring isu. Sama dengan Twitter, WhatsApp. Bagaimana itu bekerja Twitter, WhatsApp? Tahu nggak kalau itu bisa dikendalikan? Dari mana dikendalikan? Itu dari Google. Kalau Anda jadi YouTuber, ada yang jadi YouTuber di sini? Ada yang jadi YouTuber? Ketika kita sudah bisa subscribe kita 4.000, viewernya di atas sekian, maka Google akan membantu share supaya mendapatkan viewer sebanyak-banyaknya yang nonton video kita. Terus bagaimana? Terus kok Pak Alam kaitkan lagi sama media tadi? Ya iya, kalau Google dikendalikan ideologi tertentu di dunia barat saja, maka negara yang mau seumpama yang di YouTube-nya yang negatif, orang akan mudah akses, diberikan akses. Terus kalau ini nggak boleh, ya aksesnya dikurangin dia. Kan ada karakter, ketika kita jadi YouTuber itu karakter itu maksimal 20 karakter. Seumpama, taruhlah saya Fajar YouTuber, Mas Fajar YouTuber. Karakternya adalah seumpama handsome 1. 2 ya ngomongnya vokal. Nah, itu kriteria karakternya tuh. Terus talkative. Apalagi manis, cantik. Nah, itu kriteria. Ketika orang set cantik, muncul Mas Fajar. Kok bisa Mas Fajar yang muncul ya? Padahal kan viewernya baru segini. Nah, disinilah media itu dimainkan. Ada instrumen dalam permainan Google itu supaya orang ketika mengakses dia yang dominan muncul. Itu ada permainan gitu di dalam. Kenapa di ini? Oh, ini viewernya banyak, Google bantuin. Viewernya banyak, Google bantuin. Apa yang terjadi di sana? Motif ekonomi, viewernya banyak, orang lihat, iklan jalan, selesai urusan. Lagi-lagi karena iklannya. Nah, gimana kalau karakter itu mau dibunuh dari sini? Ya di situ mainannya. Google mainkan di belahan barat sana. Yang mau dibunuh mungkin presidennya Indonesia seumpama. Ternyata cukup dimainkan di YouTube saja.
Terus sebaliknya, ketika ada yang di blok Google mau nahan, langsung di blok Google-nya, selesai satu urusan. Blok Pajar, nggak ada yang bisa akses. Sebaliknya, kalau mau ini Pajar, oke, Pajar siapapun, kalau Pajar yang muncul number one di atas. Terus kalau mau ini, langsung aja blok, nggak ada lagi YouTube-nya. Nah, itu udah kan, kalau yang punya media, langsung aja ini, nggak ada dasarnya. Nah, disinilah ini peran media itu. Oke, ada yang lain? Kita punya waktu 5 menit. Oke, well, ini kita 5 menit lagi ya. Saya mau untuk grup discussion minggu depan, saya akan bagi, Mas Fajar minta tolong nanti teman-temannya dibagi 10 grup ya. Terus nanti ketika namanya dibagi 10, mungkin biar fair aja, sesuai absen aja 1 sampai ini, biar nanti nggak ada tendensi wah kok Mas Fajar menaruh sama saya satu grup sama Mas Alif sama terus Mas Nasrul, padahal nggak match nih ya kan, jadi urutan absen aja bagi 10, 30 bagi 10. Oke. Nah, nanti yang kedua, di absen yang nggak hadir hari ini, tolong ditik di anunya, dikirim lagi ke saya di Excel-nya yang nggak hadir, terus di ujungnya kasih keterangan ya. Yang masuk tiba-tiba hilang, kasih keterangan. You ask them ya. Okay. You know what I mean? Jadi di ujungnya Excel itu diketik. Mas Nasrul nggak hadir karena ketiduran. Ini nggak hadir karena internet. Ini nggak hadir karena ini. Oke. Jadi ada. Saya akan catat dari layar saya. Poin saya saya catat sendiri. Oke. Karena saya berharap di kelas Media and Culture ini kritis, karena akan muncul keilmuan kita ketika kita kritis. Jadi udah mana style itu mendominasi kita, gimana gaya hidup itu kok bisanya gayanya Toming bisa kita gunakan sehari-hari di Indonesia, terus gimana kok tiba-tiba Sari Ayu kosmetiknya kok laku. Nah, kita akan ngomong-ngomong gitu. Gimana mashab-mashabnya ini, Frankfurt, Birmingham. Kalau saya lebih cenderung ngomongin yang implementing daripada teoritisnya. Oke, jadi itu arahan dari saya. Dibagi di 30 dibagi 10, terus absennya minta tolong Mas Fajar ditik di situ, dicekkan di ini nggak hadir, kalau bisa dalam kolom ininya nggak hadir A atau ya alpha ya. Oke. Nah, baru taruh di ujung catatan not nggak hadir karena oke. Get it? Catch ya. Okay, before we close our meeting today, is there questions so far? Pak, tadi Clear ya guys ya? Ya. Saya agak telat. Ya, dengarnya tadi bikin kelompok aja. Minggu depan itu maksudnya gimana Pak? Bisa? Itu nanti akan presentasi grup. Jadi action plan yang tadi, lesson plan yang saya tunjukkan, itu saya mau jadikan topik diskusi, setiap grup itu ngambil satu topik. Oh ya Pak. Oke, jadi nanti cuma saya akan bikinkan ininya, plan-nya, jadi saya akan bikin role play-nya. Jadi nama grupnya, terus judulnya, terus tata cara presenting-nya. Clear ya semuanya ya? Ya Pak. Jadi minggu depan belum start. Ya, Pak. Nanti saya akan bagikan dulu apakah minggu depan kita udah mulai diskusi kelompok atau saya masih berikan lagi ilustrasi-ilustrasi terhadap culture di minggu depan, baru setelah itu kan media and culture nih.
Oh ya. Oke. Apakah nanti minggu depan langsung atau saya ngomongin culture dulu minggu depan, gimana media dan culture-nya, baru kita masuk ini. Dan itu pun nanti kalau grup-grup itu kan kita discussion sama-sama, kita beropini sama-sama ya, kita gimana bertanya, terus ada yang jawab. Oke, clear ya guys? Okay, well, thank you very much for following our class today, and see you next coming meeting, and enjoy your day today, and have a good dreams tonight. Okay, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon everyone. Waalaikumsalam. Okay, I'm leaving. Bye-bye.